Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi di channel YouTube saya yaitu Lili Susanti. Di sini saya akan menyediakan video terkait belajar akuntansi dari perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur serta belajar tentang komputer akuntansi. Nah, di sini pada video kali ini saya akan membuat video terkait menjawab komentar yang ada di kolom YouTube saya. Dengan keterbatasan waktu yang saya miliki, saya akan mencoba menjawab di sela kesibukan saya yang sudah baru kemarin menyelesaikan tesis saya, maka saya akan mencoba menjawab. Di sini ada pertanyaan dari Najla Hasna, di mana Najla berkomentar di kolom YouTube saya, meninggalkan pesan ya. Terima kasih buat Najla yang sudah mampir di channel YouTube saya. Oke, di sini menyampaikan, Kak, tolong dong bantu buatkan 10 jurnal transaksi terkait piutang dan terjadinya pembayaran piutang. Di sini saya berasumsi kalau terjadinya piutang berarti terjadinya penjualan secara kredit ya. Nanti ada pembayaran piutang berarti melunasi faktur-faktur yang sudah terjadi di penjualan kredit tadi. Nah, sedikit sharing saja. Di sini saya sudah mencoba membuatkan contoh soal. Di sini saya menggunakan contoh soal dengan nama PT Harapan. Semoga video ini bermanfaat buat yang membutuhkan. Lalu di sini saya sediakan neraca saldo awal ya. Di sini ada data yang simple saja, ada harta, hutang dan modal. Di sini ada data customer dan supplier. Nama customernya adalah Toko Angga, Budi, Cantika, dan Lisa. Dan ada nama suppliernya ada PT Bintang, PT Manis, dan PT Royal. Nah, di sini juga ada saldo persediaan ya, saldo awal inventory-nya 1 Desember. Oke, karena kita akan membuat jurnal ya, di sini disampaikan Najla mau bikin jurnal terjadinya piutang. Jadi kalau terjadinya piutang itu karena terjadinya penjualan secara kredit. Maka kalau penjualannya secara kredit akan timbul namanya piutang ya. Di sini menggunakan contoh soal perusahaan dagang. Saya menyediakan soal dan lembar jawabannya. Nanti kalau misalnya ini contoh untuk mengerjakan, silakan nanti saya tulis di deskripsi video untuk soal dan lembar jawaban. Di sini saya menyediakan kolom lembar jawaban jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian, penjualan, general journal, dan inventory card. Oke, kita masukin saja inventory card-nya terkait barangnya. Ada meja makan, kita masukin tanggal 1, saldo awal. Oke, saldo awalnya adalah 100 dengan asumsi harga 600.000. Ini hanya contoh soal saja. Oke, ini adalah meja makan. Di sini saya akan mencoba mengerjakan dengan metode persediaannya adalah FIFO ya. Kita contoh dengan FIFO, yaitu first in dan first out. Masuk pertama, keluar pertama untuk barangnya. Ini asumsinya harganya meja tamu adalah saldonya 100, harganya adalah 900.000, jadi 90 juta. Oke, udah. Untuk saldo awal sudah kita input. Nah, kita lanjut. Tadi di kolom komentar Najla untuk piutang. Di sini saya selipkan terkait transaksi pembelian, ada 2 transaksi ya untuk menambah jumlah inventorinya biar ada nampak perbedaannya. Oke. Selain penjualan, saya masukin pembelian 2 transaksi. Oke, kita coba ya. Ini adalah transaksi terkait terjadinya piutang karena terjadi penjualan secara kredit. Contohnya adalah pada tanggal 1 Desember 2022, PT Harapan menjual barang dagang kepada Toko Budi. Nah, Toko Budi ini adalah nama customer-nya. Dengan termin 2/10 N30 dan nomor bukti HP 12-1 dengan rincian ada itemnya adalah meja makan 14 unit, totalnya 15.400.000. Ada meja tamu di mana ini adalah
10 unit 19 juta dan dikenakan PPN. VAT-nya adalah PPN value add tax 11%, 3.784.000. Oke, ini contoh soalnya. Total keseluruhan dari penjualan ini adalah 38.184.000. Oke, kita akan catat namanya penjualan secara kredit. Itulah terjadinya piutang. Nah, terjadi piutang kita catat di jurnal penjualan atau sales journal namanya. Kita buat tanggalnya dulu. Tanggal 1. Nomornya adalah HP 12-1. Nama customernya kita buat, namanya adalah Toko Budi. Jadi di sini penjualan kepada Toko Budi. Nah, untuk account receivable ini adalah piutang bahasa Indonesianya. Berarti adalah total yang paling bawah ini. 38.184.000 seperti ini. Nah, untuk merchandise-nya kita ambil dari subtotal 34.400.000. Ya. Oh, ini angka sales-nya, bukan merchandise, maaf. Angka sales-nya, angka penjualannya. Merchandise nanti berdasarkan kartu persediaan. Karena di sini kita menggunakan metode perpetual. Jadi kalau metode perpetual harus ada kartu persediaannya. Kalau misalnya Bu, saya mau terkait terjadinya piutang saja, tapi tidak menggunakan metode perpetual, misalnya metodenya fisik, berarti jurnalnya cukup account receivable, sales, sama PPN. Kalau ada PPN, kalau nggak ada berarti cukup account receivable, kreditnya adalah sales, seperti itu. Nah, kita masukin 3.784.000. Oke, seperti ini aja. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya adalah 38.184.000. Nah, kenapa nih saya kuningin? Ini adalah untuk COGS dan merchandise. Terkait kenapa ditaruh di sales journal itu tergantung kolom yang ada di lembar jurnal ya. Kebetulan saya masukin aja kolom COGS merchandise-nya di sales journal. Oke, kita akan catat ini kalau metodenya perpetual dengan metode FIFO. Tanggal 1 penjualan. Berarti out. Barang yang dijual meja makan itu adalah 14. Berarti kita buat 14. Harganya bukan yang dari sini, bukan, tapi dari sini. Oke ya, seperti ini. Oke, berarti saldonya dikurangin dengan barang yang dijual. Oke. Kita lanjut ke berikutnya yang di bawahnya. Yang meja tamu, penjualan nilainya kuantitinya 10. Harganya ngambil yang dari sini. Ya. Ini yang dari sini ya. Ini kalau ini kan dari sini. Ini harganya dari sini. Oke, ini dari harga sebelumnya. 10 kali 900 adalah 9 juta. Oke, sisanya 100 kurangi 10, ini yang meja tamu. Yang ditaruh di merchandise inventory itu yang ini. Yang nilai dari out-nya ini 9 juta ditambah 8.400.000. Nah, ini dia. Ditambah dengan 9 juta. Nah, ini angka COGS dan merchandise sama. Nah, ini dia adalah jurnal untuk penjualan secara kredit terkait tanggal 1. Jadi jurnalnya debitnya adalah piutang, account receivable, dan COGS. Kreditnya adalah merchandise inventory, sales, dan fat out. Ya, ini account receivable, sales, dan fat out itu diambil dari soal. COGS dan merchandise diambil dari kartu persediaan. Kita lanjut ya, ini baru contoh soal 1. Oke, untuk pelunasan piutangnya contoh soalnya. Tanggal 2 Desember diterima pelunasan dari toko Angga sebesar 45 juta dengan nomor bukti 1 BKM. Nah, yang dilunasin ini adalah faktur tanggal 1 November ya.
terkait dengan toko Angga. Jadi dilunasi tanggal 2 Desember, tapi untuk melunasi tanggal 1 November. Yang 45 juta. Jadi karena ini penerimaan uang dari customer ya, pelunasan piutang ya. Ini untuk yang pembayaran piutang ya, pelunasan piutangnya. Berarti kan terima uang, berarti cash receipt journal gitu. Berarti ini tanggalnya, nomor buktinya adalah 01 BKM. Oke, seperti ini. Keterangannya kita buat namanya toko Angga. Cash in bank-nya adalah 45 juta. Nah, ini dia. Debitnya adalah cash in bank. Kreditnya adalah account receivable. Nah, ini adalah pembayaran piutang. Ya, ini contohnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Contoh berikutnya terjadi pelunasan piutang. Ini pelunasan yang kedua. Ini tanggal 3 terima dari toko Cantika yang ini dia. Yang terima tanggal ini. Yang lunasi faktur tanggal 14. Ya. Karena faktur tanggal 14, terminnya 2/10N30, maka tidak dapat diskon karena sudah melebihi dari batas diskonnya. Kita bikin tanggalnya tanggal 3, nomor 2. Ini dia ya. Namanya adalah Toko Cantika. Nilainya adalah 40 juta. Cash in bank debit dan kreditnya adalah account receivable. Kenapa? Karena piutangnya berkurang. Ini adalah pelunasan piutang. Oke, kita lanjut ya. Tanggal berikutnya. Oke, ini yang saya bilang tadi, saya selipkan transaksi pembelian biar nampak, oh ini perbedaannya seperti itu. Oke, kita mulai tanggal 3. Ini adalah membeli barang dari PT Bintang. Karena membeli itu pastinya adalah purchase journal. Tanggal 3, nomornya adalah BT 200. Merchandise-nya yang ini 15 juta. Ya, fed in-nya adalah 1.650.000. Totalnya adalah 16.650.000. Oke. Ini kalau dijumlahkan nilainya sama dengan yang dikredit. Nah, terkait dengan pembelian dan penjualan, karena kita menggunakan metode perpetual, maka menggunakan kartu persediaan. Di sini. Kartu persediaannya kita tulis tanggal 3. Tanggal 3 pembelian. Berarti in 10, yang meja makan, yang ini 10, 700. Tinggal nyalin aja sebetulnya 7 juta. Harusnya sama ya, tinggal nyalin aja. Kita menggunakan metodenya FIFO ya. Kalau metode FIFO, hitungan yang pertama kita copy paste dulu. Kita salin ulang dulu. Baru yang beli kedua kita salin di bawahnya seperti ini. Oke, ini adalah transaksinya. Oke, lanjut ke berikutnya. Tanggal 3 pembelian, nilainya adalah 8. Harganya 1 juta. Ini 8 juta. Nah, sama pertama disalin ulang di sini. Salin ulang, kita menggunakan metode FIFO. Nah, yang dibeli barusan disalin di bawahnya seperti ini. Ya, oke. Ini untuk metode FIFO, first in, first out. Jadi belum nampak nih yang mana dikeluarkan dulu. Nah, yang jelas kita buat seperti ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait menginputnya ini, boleh tulis di kolom komentar. Ya, oke lanjut. Tanggal 4, ini penjualan secara kredit lagi ya, karena ada terminnya. Jadi kan sesuai pertanyaan dari
Najla tadi untuk membuat transaksi terjadinya piutang ya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, kita lanjut. Tanggal 4 ini menjual barang kepada toko Angga dengan termin 2/10 N30. Totalnya itu 35.520.000. Kita catat seperti ini di sales journal. Tanggalnya tanggal 4. Ini nomor 2 ya, HP 12/2, toko Angga. Account receivable-nya yang paling bawah ini, total bawah 35.520.000. Lalu sales-nya 32 juta. Fat out-nya adalah 3.520.000. Oke, seperti ini. Lalu untuk COGS dan merchandise kita hitung dulu di kartu persediaan. Tanggal 4. Penjualan. Nilai yang dijual adalah 10. Nah, langsung 10. Kita metodenya first in, first out. Yang pasti kalau 10, kalau first in kita ambil yang di atas ini. Ya. Oke, saldonya 86 dikurangi 10. Oke. Harganya adalah 600. Oke, berikutnya tetap angkanya ini tetap kita salin di sini. 10.700.000. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjut yang ke berikutnya. Tanggal 4 10. Harganya yang ambil 900 berarti 9 juta, berarti 90 dikurangi 10. Harganya 900. Oke, saldo berikutnya ini tetap kita salin ulang. Ya, ini tinggal salin ulang. Yang kedua ini salin ulang aja. Baru kita masukin ke sales journal, COGS dan merchandise. 9 juta ditambah dengan ini dia. 6 juta. 15 juta. Ini terkait dengan pencatatannya. Oke. Ini jurnal untuk tanggal 4 yang nomor 5. Ini penjualannya baru 2 ya. Tadi bilang 10 ya. Masih lanjut. Kita lanjut nomor 6 ini. Tanggal 5 menjual lagi ke toko Budi. Tinggal buat tanggal 5. Nomor 3. Ke toko Budi. Totalnya adalah 17.760.000. 16 juta dan 1.760.000. Kita masukin ke sini kartu persediaan. Tanggal 5. Tanggal 5 penjualan. Nilainya adalah 5 ya, kuantitinya 5. Harganya ngambil yang 600.000. Karena kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Berarti saldo dikurangi 5. Ini tetap 600.000. Oke, yang kedua angkanya tetap, tinggal salin aja. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yang di bawahnya. Oke, tanggal 5 masing-masing 5. Ini 8, kita salin ulang. Salin ulang aja.
Oke, udah, baru kita hitung ya. Ini ngambilnya dari sini, karena kita pakai Vivo. Kalau Livo ngambilnya dari bawah. Oke, kita hitung. Berarti yang tanggal 5, 4.500.000 ditambah dengan 3 juta. 7.500.000. Oke, ini adalah jurnalnya. Lanjut, berikutnya. Tanggal 8, jual ke toko Cantika. Kita buat. Kita input nilainya, account receivable-nya yang bawah. Sales-nya yang ini 5 juta. 15 juta. Fade out-nya yang ini 1.650.000. Ini hanya contoh soal ya. Kita masukkan ini ke dalam kartu persediaan. Tanggal 8 ya. Nih, tanggal 8. Penjualan. Yang dijual adalah 5. Harga ngikutin yang ini. 600.000. Oke. Berarti 71 kurangi 5 berarti tinggal 66. Harganya tetap, yang bawah ini tinggal salin ulang saja. Oke, ini 10 kali 700 nih, salin ulang. Oke, kalau udah kita buat di bawahnya sini 5, ini 8 salin ulang. Ini 8 unit tinggal pindahin ulang. Ini 75 kurangi 5, 70. Oke, kalau udah kita masukin di sales journal untuk COGS-nya. 4.500.000 ditambah dengan 3 juta. Oke, sama. Oke. Oke, kalau udah kita lanjut. Transaksi berikutnya masih terkait dengan penjualan ya. Terjadinya piutang dagang. Ini contoh soal perusahaan dagang dan saya menggunakan metode FIFO. First in, first out. Lanjut, toko Budi tanggal 10. Tanggal 10. Ini nomor 5. Total account receivable yang bawah ya, 38.184.000. Atau kalau misalnya ada yang punya contoh soal, boleh dicoba dikirimkan ke saya untuk kita sharing, mengerjakannya juga boleh. Nanti saya akan coba jawab. Oke, kalau udah sekarang kita masukin ke dalam kartu persediaan. Tanggal 10. Oke. Tanggal 10. Penjualan lagi, karena memang contoh sih kita adalah terkait penjualan ya. Terjadinya piutang. Oke, 14. Ini yang meja makan, jangan sampai salah kartu persediaan. 14. Harga ngambil yang pertama. Kenapa? Karena FIFO. First in, first out. Oke. Ini tetap. Oke, udah. Kita buat berikutnya. Maaf, ini tadi salah, ini ngambilnya harga yang ini. Nah, ini dia. Ini 600 dari sini. Oke, harus hati-hati ya terkait ngitungnya. 66 kurangi 14, jadi 52. Ini 10, harga 900 ya. Ini harganya yang ini. Oke, ini tetap. Oke.
Oke, kita warnai. Begitu juga dengan ini. Oke, kita tambahkan 8.400.000 ditambah dengan 9 juta. Ini 9 juta ditambah 8.400.000. Oke. Ini adalah COGS dan merchandise-nya. Sebentar. Oke, lanjut kita ke nomor 9, yaitu membeli barang. Ya, biar ada soalnya beda. Gak masukkan penjualan semua ya, jadi saya selipkan pembelian 2 transaksi. Oke, pembelian di purchase journal tanggal 13. Nomornya adalah RY123. PT Royal. Ini inventory-nya 75 juta, tinggal salin aja. Ini adalah 8.250.000 dan totalnya 83.250.000. Oke, kalau udah kita salin untuk merchandise inventory ini ke dalam kartu persediaan inventory card. Tanggal 13 ya. Tadi tanggal 13. Oke, inventory card tanggal 13 dari meja makan. Biar nampak perbedaannya. Ini kalau metodenya FIFO ya. Pembelian. Berarti in 30, harganya 900.000, jadi 27 juta. Tuh, 27 juta ya. Kita buat ini aja, Time New Roman. Oke. Oke, kita udah. Sekarang kita susun. Susun saldonya seperti ini. Kita kan metodenya FIFO. Jadi pertama susun dulu yang sebelumnya, copy paste dulu. Baru kita tulis yang baru kita beli di bawahnya seperti ini. Ini kalau metodenya FIFO ya. Lanjut tanggal 13 berikutnya. Belinya adalah 40 yang meja tamu ini dia. Buat 40. Harganya 1.200.000. Oke, tinggal dikalikan aja. Harusnya hasilnya sama seperti soal nih, 48 juta. Nah, saldonya juga sama kayak tadi. Pertama, ini di copy paste dulu, disalin ulang. Nah, yang beli barusan ini taruh di bawahnya seperti ini. Oke ya. Lanjut. Berikutnya, ini baru penjualan. Ini berarti penjualan yang ke-6. Tuh, ini dia. Oke, kita lanjut. Penjualan tanggal 17 dijual kepada toko Lisa. Tanggal 17. Ini nomor 6. Toko Lisa. Hanya contoh soal saja ya ini. 35.520.000. Ini dia. Ya, 35.520 dan ininya adalah 32 juta sama 3.520. Oke, sekarang hitung COGS-nya. Kita metode FIFO. Oke, kita lanjut. Barang yang pertama dulu ya. Tanggal 17. Penjualan. Berarti out. Nilainya adalah 10. Harganya diambil yang atas. Kalau LIFO baru ambil yang harga 900.000 ini. Kan kita metodenya FIFO. Ya, berarti 52 dikurangi 10.
Terus ininya 600.000. Oke. Kalau yang ini salin aja. Oke, tinggal salin aja tuh. Oke, kalau udah kita warnai biar nampak beda tanggalnya. Warnanya itu bukan karena apa, biar nampak beda tanggal. Oke, kita lanjut penjualan berikutnya juga 10. Di barang yang satunya lagi 10. Harganya ngikut yang 900.000 ini. Oke. Unitnya 60, saldonya dikurangi 10 tinggal 50. Harganya masih ngikut yang atas. Oke, kalau yang ini tinggal salin ulang. Oke. Kalau udah bagaimana? Kita masukin di COGS-nya ini. Oke. Sudah selesai untuk tanggal 17. Kita lanjut ya, tanggal 27. 22. Oke, tanggal 22 menjual kepada toko Angga. Ini nomor HP 12-7. Toko Angga. Nilainya adalah account receivable-nya adalah 33.300.000. Di sini 30 juta. Dan di sini 3.300.000. Oke, sekarang kita ngitung COGS-nya tanggal 22. Masing-masing out sebanyak 10. Oke, kita buat tanggalnya 22 penjualan. Nilainya adalah 10. Harganya diambil yang sebelumnya sesuai dengan kronologinya karena kita adalah metodenya adalah FIFO, first in first out. Berarti 42 dikurangi 10, 32. Oke. Lanjut, ini tinggal disalin aja karena tidak akan berubah. Ya, karena nggak kita kurangi. Yang kita kurangi adalah saldo pertama karena metode FIFO. Oke, lanjut. Penjualan berikutnya, barang yang kedua. Yang ini ya. Harganya 900.000. Berarti 450 dikurangi 10, tinggal 40. Ini 900.000. Nah, yang ini tetap nggak berubah, tinggal copy paste special value saja. Tinggal nyalin ulang saja sebetulnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Berarti kita lanjut. Berarti kita jumlahkan dulu 9 juta ditambah dengan 6 juta. Berarti 15 juta. Kenapa sih harganya kok sama? Ya, karena metodenya FIFO, stok barang yang pertama masih ada. Seperti itu. Oke, lanjut. Tanggal 24 masih menjual kepada toko Lisa. Tanggal 24. Ini nomor 12-8. Ke toko Lisa. Boleh juga nanti kalau misalnya dibuat dengan metode yang lain. Lalu kita buat angkanya yang paling bawah ya, ini 42 jutanya di sini.
Itu angka receivable 42.624.000. Salesnya adalah 38.400.000. PPN-nya 4.224.000. Sekarang kita ngitung COGS-nya. Kita hitung. Sekarang tanggal 24 penjualan. Penjualan ini boleh kasih nama tokonya ya. Yang dijual adalah 12 unit ya. Harganya ngambil yang pertama harga 600.000. Ya. Oke, 32 dikurangin 12. Oke. Yang ini tetap. Kalau udah kita warnai biar nampak beda tanggalnya. Tanggal 24 12. Harganya ngambil yang 900.000. Saldonya tinggal 40 dikurangi 12. Oke. Kalau yang ini tetap tidak berubah. Oke. Kita warnai. Kita jumlahkan untuk angka COGS. Berarti ini 7.200.000 ditambah dengan 10.800.000. Ini adalah COGS dan merchandise-nya. Oke, lanjut transaksi berikutnya yaitu pelunasan. Nah, ini pelunasan piutang ke toko Lisa yang HP 12.6. Yang ini mau dilunasin. Total piutangnya adalah 35 juta, tapi ternyata dilunasi adalah 34 juta karena ada potongan ya di sini. Karena di sini kan tanggal 17, terminnya 2/10/30. Dilunasin tanggal 24, jadi masih dalam masa diskon. 17 kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Masih dalam masa diskon ya. Jadi cash receipt tanggal 24 di nomor 3. Ya, ini nomor 3, ini toko Lisa. Terima uangnya berapa yang ini? Uangnya 34.809.600. Oke. Ini receivable-nya yang ini. Yang ini dia. Nah, selisihnya bagaimana? Selisihnya itu adalah potongan kali 2%. Ini kalau kita jumlahkan nih sama 35.520.000. Jadi 2% dari piutang. Berarti pakai akun diskon. Sales diskon. Oke, kita selipkan di sini akun sales diskon. Oke, kita masukin akun namanya adalah sales diskon. Karena adalah diskon penjualan. Oke, ini kita buat general. Oke, ini adalah untuk tanggal 24. Sekarang tanggal 25, transaksi nomor 14 ini pelunasan piutang dari Angga yang HP 12.7 kita lihat. Yang 12.7 yang ini tanggal 22. Total piutangnya adalah 33.300.000. Nah, dilunasi 32.634. Kenapa? Karena dalam masa diskon. Dijualnya tanggal 22, dilunasinya tanggal 25 ya, pasti diskon. Oke. Tanggal 25 nomor 4 ini ya. Ini toko Angga.
Berarti cash in banknya yang ini 32634. Ini account receivable-nya, lihat angka sales-nya. Ini dia di account receivable. Kita kasih diskon 2%. Oke, ini kalau ditambah ini adalah 33.300.000. Oke, ini sama. Oke, kalau udah lanjut ya, kita lanjut berikutnya. Nomor 15. Ini menjual barang. Sales journal. Tanggal 25. Nomor 12/9. Toko Angga. Jualnya adalah totalnya 33.300.000. Yang ini sama persis, kita copy paste aja. Oke, kita lihat COGS-nya ya. Tanggal 25. Penjualan nilainya adalah 10. Nah, saldonya ini kan 20, kalau dijual 10 masih cukup. Oke. Berarti 20 kurangi 10. Nanti dicek ya, siapa tahu saya ada yang salah kali. Oke, ini masih tetap 10 dan 30. Masih ini sama, ini salin aja. Oke, lanjut ke bawahnya. Oke, penjualan. Kita ambil harganya masih. Ini kan saldonya 28. Kalau kurangi 10 masih bisa. Berarti 28 kurangi 10. Oke. Harganya tetap. Ini copy paste saja yang bawah. Ini copy paste. Oke, udah. Sekarang masukin ke sini. 9 juta tambah 6 juta. Oke, nah seperti ini cara ngitungnya. Lanjut ya. Sedikit lagi. Ini ada sedikit lagi. Oke. Ada terkait pelunasan piutang. Nah, kalau pelunasan piutang ini sama, berarti di cash receipt tanggal 25 nomor 5 ke toko Lisa. Yang dilunasin adalah HP 12/5. Yang 12/5. Ini dia tanggal 10. Nah, karena tanggal 10 tunggu 12/5 yang ini, maaf. Soalnya kita revisi dulu. Ini 12/5 itu nilai piutangnya bukan ini. Tapi 38.184.000. Oke, seperti ini. Kenapa dia tidak dapat diskon? Karena ini dilunasi tanggal 25 dan ini tanggal 10, jadi sudah melewati batas diskon. Oke ya, ini udah. Sekarang kita lanjut berikutnya. Tanggal 27 untuk 12/3. Nih. Ini dia. Oke, tanggal 27. 27 nomor 6 BKM.
Toko Budi. Lanjut Toko Budi berarti cash in banknya 17.760.000. Piutangnya bisa dilihat di sales jurnal. Ini dia. Yang ini ya. Oke, udah lanjut. Penjualan kan tadi minta contohnya 10 ya, kita buat 10. Tanggal 28. Nomor 10. Toko Budi. Totalnya adalah 25.030.500. Ininya yang ini 22.550.000. Oke. Sekarang kita cari di inventory card. Tanggal 28 kita buat. 28 yang dijual pertama meja makan ada 5, berarti 5. Ini 10 kurangi 5 tetap. Ini nilainya tetap sama nih, 10 sama 30 tetap ya. Oke, kita lanjut. Nilainya 8. 28 nilainya 8. Harganya masih yang 900.000. Karena kan saldonya 18 nih, masih ada 10. Nah, ini tetap angkanya. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal kita tulis nilai dari COGS-nya. Oke, udah selesai untuk penjualan. Jadi kalau penjualan kredit itu yang menimbulkan terjadinya piutang dagang. Ini menggunakan metode perpetual ya, menggunakan metode kartu persediaannya adalah FIFO. Jadi kalau persediaan itu ada FIFO, LIFO, average. Oke, kita lanjut. Ini pelunasan piutang. Oke, ini contoh soal ya. Dikit lagi kita selesaikan. Pelunasan piutang tanggal 29. Nomor bukti 07 nih 7 ke toko Cantika. Yang mana dilunasin? Ini uang angka cashnya, kita cash in banknya ini 16.650. Ini untuk HP 12/4. 12/4 yang ini. 12/4 tanggal 8 dilunasi 29, berarti udah nggak dapet diskon ya. Ini dia piutangnya. Oke, lanjut. Tanggal 29 lagi dari toko Angga. Nomor 8. Toko Angga. Cash in banknya adalah 35.520.000. Piutangnya yang nomor 2. Yang ini dia. Karena dia penjualannya tanggal 4, dilunasi tanggal 29, pasti tidak dapat diskon lagi ya. Karena sudah melebihi dari batas diskon. Tanggal 30. Toko Budi. Nomor 9. Toko Budi 38.184.000 cash in banknya. Ini untuk lunasi 12/1. Ini dia. Oke ya. Satu lagi tanggal 30 yaitu untuk lunasi yang 12/9. Tanggal 30 lagi nomor 10. Namanya Toko Angga.
Cash in banknya adalah 32.634.000. Account receivable-nya kita lihat tanggal ini 20, nomornya HP 12.9 nih dia. Piutangnya 33 juta ya. Nih, tanggal 25. Tanggal 25 penjualan kreditnya terjadi piutang. Nah, dilunasi tanggal 30. Terminnya adalah 2/10 N/30. Artinya mendapatkan diskon 2%. Ini dia. Oke ya, ini dia. Oke, udah. Ini kalau kita mengerjakan soal seperti ini menggunakan jurnal khusus harus kita jumlahkan. Ya, bisa jumlahkan seperti ini. Oke, kalau udah dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Ini hanya contoh soal saja ya. Kalau ada jumlah nanti nomor apa namanya, nomor akunnya juga disalin di bawah. Ini juga dijumlahkan. Nih, jumlahkan. Oke. Demikian video saya kali ini terkait menjawab soal yang ada di kolom komentar saya untuk membuat 10 jurnal transaksi yang ada kaitannya piutang dan pelunasan piutang. Di sini saya buat transaksi berkaitan dengan piutang, yaitu ada sales journal, jadi ada penjualan sebanyak 10 transaksi dan pelunasannya juga 10 transaksi. Dan saya selipkan ada jurnal pembeliannya 2 transaksi biar agak nampak beda di kartu persediaannya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!